Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Sambut dua pemain baru STY bicara potensi film naturalisasi. Penuh tekanan supporter Cina pesimis kalahkan timnas Indonesia. Sihir Sintayong berlanjut, Roberto Mancini terancam. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sambut dua pemain baru STY bicara potensi full naturalisasi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dengan antusias menyambut selesainya proses naturalisasi dari Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Sebagai informasi, proses naturalisasi dari kedua pemain ini sudah masuk dalam tahap pengesahan kewarganegaraan oleh DPR RI. Selanjutnya, Hilgers dan Reinders menantikan keputusan presiden atau kepres dan mengambil sumpah WNI demi mendapatkan paspor Indonesia. Tentu tiada keraguan dengan selesainya naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Mereka sudah menyatu dengan pemain lainnya di timnas Indonesia, kata Sintayong. Bahkan jika proses naturalisasi Hilgers dan Eliano selesai sebelum penutupan pendaftaran pemain, maka Sintayong tak menutup kemungkinan akan memanggil keduanya. Miss Hilgers dan Eliano Reinders diketahui sama-sama telah bertemu dengan Sintayong saat timnas Indonesia bersiap untuk menghadapi Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia awal September lalu. Dengan bergabungnya dua pemain diaspora ini, dipastikan saat ini timnas Indonesia memiliki banyak pemain naturalisasi yang mendapatkan paspor Indonesia dalam era kepemimpinan Sintayong. Tak tanggung-tanggung ada 14 pemain yang kini menjadi pemain naturalisasi atas rekomendasi pelatih asal Korea Selatan ini. Kemudian ditanya soal peluang menurunkan starting 11 timnas Indonesia dengan sepenuhnya pemain naturalisasi, Sintayong memilih untuk melakukan ini. Ia menjawab, dengan menggeleng-gelengkan kepala di Stadion Sijalak Harupat. Dalam kesempatan ini, Sintayong kemudian menegaskan kembali bahwa ia selalu merekomendasikan pemain yang akan dinaturalisasi dengan syarat mutlak, yakni memiliki keturunan Indonesia. Sehingga darah Indonesia yang mengalir pun menjadi syarat utama untuk membela timnas Indonesia. Dengan sejumlah pemain naturalisasi, kini melengkapi semua lini dari mulai kiper Martin Paes hingga striker Rafael Strijk. Hal tersebut pun membuat Sintayong bisa saja menurunkan 11 pemain timnas Indonesia yang sepenuhnya merupakan pemain naturalisasi. Lalu bagaimana menurut Anda? Penuh tekanan supporter Cina pesimis kalahkan timnas Indonesia. Mendengar kabar bahwa timnas Indonesia akan ketambahan dua pemain diaspora, yakni Hilgers dan Reinders, media Cina NetEase mulai khawatir. Mereka takut kesebelasan negara mereka, tim Dragons, kembali gagal meraih poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan secara terbuka, artikel itu menuliskan memang sulit bagi timnas Cina untuk meraih kemenangan di kandang sendiri. Apalagi dengan modal dua pertandingan awal di putaran ketiga, timnas Indonesia dan Cina memiliki perbandingan yang mencolok, di mana skuad Garuda mampu mencuri 2 poin setelah menahan imbang tim langganan Piala Dunia seperti Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia 0-0. Sedangkan Cina harus menelan 2 kekalahan memilukan dari timnas Jepang 0-7 dan Arab Saudi 1-2. Dua hasil negatif inilah yang disebut-sebut membuat posisi pelatih Branko Ivankovic mulai terancam. Maka dari itulah media asal Cina NetEase pesimis negaranya bisa mengalahkan timnas Indonesia. Mereka menilai skuad Garuda kini semakin kuat dengan kehadiran Eliano Reinders dan Miss Hilgers.
Bahkan salah satu reporter asal Cina, Cheng Hua, memprediksi bahwa negaranya bisa saja kembali menelan kekalahan besar seperti saat melawan Jepang. Padahal Cina sendiri sebagai tuan rumah sudah bergerak dulu menjalankan strategi dengan memilih venue pertandingan yang jauh untuk dijangkau timnas Indonesia, yang mana harus terbang dari Bahrain. Namun itu saja sepertinya tak cukup membuat publik mereka percaya diri bahwasanya timnas Cina bisa tampil baik di kandang mereka. Bahkan sampai-sampai Wakil Ketua Olimpiade Cina Yu Zaiqing melarang masyarakat negeri tirai bambu mengkritik timnasnya jelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia pun berharap publik Cina paham dengan kualitas sepak bola mereka. Meski memiliki populasi penduduk yang luar biasa, namun menurut Yu Zaiqing, untuk menemukan bakat dalam sepak bola Cina ibarat 1 berbanding 1 juta alias sulit untuk ditemui. Sebab itu menarik untuk menanti duel timnas Cina versus Indonesia di laga keempat putaran ketiga. Mampukah timnas Indonesia kembali memberi kejutan di pertandingan yang akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium, tepatnya pada 15 Oktober 2024 mendatang? Sihir Sintayong berlanjut, Roberto Mancini terancam. Seperti yang kita tahu, pelatih Australia baru saja mengundurkan diri dari jabatannya usai hasil imbang yang diperoleh atas Indonesia. Tentu ini membuat publik terkejut. Pasalnya sebelum mundur sebagai pelatih Australia, Arnold terbilang punya catatan yang cukup apik. Dari 10 pertandingan terakhir sebelum ditahan imbang tanpa gol Garuda, Socceroos hanya kalah 2 kali, 1 kali imbang dan 7 kali menang, termasuk menghancurkan tim Garuda 4-0 pada 28 Januari lalu. Tentu kalah dari Bahrain dan diimbangi Indonesia menjadi sebuah aib. Kondisi yang sama pun juga dialami oleh pelatih Italia Roberto Mancini pasca ditahan imbang 1-1 oleh anak asuh Sintayong. Hasil imbang 1-1 sebagai tim tamu ini membuat fans Arab Saudi mendesak untuk pihak federasi memecat Roberto Mancini. Belum lagi laga kedua juga tak berjalan begitu mulus bagi Elang Hijau meski hasil pertandingan menunjukkan kemenangan. Di laga kedua ini, Arab Saudi melawan Cina pada Selasa 10 September. Mancini selaku pelatih langsung berada dalam tekanan karena Cina telah unggul sejak menit ke-14 akibat gol bunuh diri dari Ali Lajami. Namun demikian, ia berhasil keluar dari tekanan. Arab Saudi kemudian menyamai skor jelang turun minum. Hingga Arab Saudi bisa meraih kemenangan pada menit ke-90 berkat gol kedua Hasan Kadesh. Kemenangan 2-1 ini pun seakan memberikan napas kepada Roberto Mancini yang nasibnya sempat dipertanyakan. Pasalnya pelatih asal Italia ini juga tidak memperlihatkan performa yang meyakinkan sejak mengambil alih Arab Saudi, terutama pada Piala Asia 2023 lalu. Padahal jika benar Roberto Mancini sampai dipecat, tentu Tua ST sebagai pelatih timnas Indonesia tidak hanya mengerek kualitas Garuda, tapi juga menjadi petaka pelatih musuh-musuhnya.